Kalau lo pikir cerita rakyat cuma soal putri tidur dan naga penjaga gua, siap-siap dikejutkan sama yang satu ini. Bayangin, satu makhluk dari hutan Hecha Utara yang dikutuk ibunya sendiri, ketemu sama manusia absurd dari desa Dorobira yang bisa ngobrol sama batu karang. Lo pikir mereka bakal salaman dan ngopi bareng? Salah besar, bro. Yang terjadi malah bikin bulu kuduk naik, dan bisa jadi ngebuka rahasia tentang asal-usul 100 desa yang hilang dari peta. Hari ini kita akan masuk ke kisah pertemuan antara Konok Bodoh, makhluk legendaris berdaging unta Arab, dan Pak Delaun, si eksentrik yang percaya batu bisa curhat. Lokasi kejadian, sebuah tebing terlarang di tepi pantai bernama Pantau, tempat ombak menyembur kayak suara jin ngamuk. Siap? Yuk kita mulai. Bagian 1, siapa sebenarnya Konok Bodoh dan Pak Delaun? Konok Bodoh dulunya adalah bangsawan. Nama aslinya, Tuanke Ubaya Nagata Kakar. Ganteng, kuat, disayang rakyat. Tapi karena dendam masa lalu, dia membunuh ayahnya sendiri, Tuanke Ubuat Galahala, penguasa kerajaan Sawah Purbakala Raja Pusat. Akibat perbuatannya, sang ibu, Iput Ulumdrien, mengutuknya jadi makhluk kutukan, Konok Bodoh. Ia berubah jadi sosok tinggi besar, tubuh penuh luka, matanya merah seperti bara, dan hanya bisa makan daging manusia berdosa, atau daging unta Arab yang udah punah. Sementara itu, Pak Delaun, dia manusia biasa, tapi agak nggak biasa juga. Hidupnya di desa Dorobira, tempat aneh yang konon dihuni roh penjaga laut dan batu bisa ngomong. Suatu hari, Pak Delaun nemu batu karang yang bisa berbicara. Sejak saat itu, dia jadi semacam translator dunia gaib, bahkan bisa ngerti bisikan dari desa-desa yang udah tenggelam atau hilang. Beliau mempunyai ilmu kanuragan yang luar biasa, cuma di sini beliau tidak mengeluarkan seluruhnya. Pak Delaun sangat bersahaja. Bagian 2. Kenapa mereka bisa ketemu di pantai? Pertanyaannya sekarang, dua tokoh beda dunia ini, kenapa bisa ketemu? Jawabannya, pantai. Pantai utara alam adalah tempat sakral di pinggir laut yang jadi batas antara dunia manusia dan dunia makhluk terkutuk. Banyak yang bilang, ombak di pantai utara alam bisa ngantar pesan dari dunia lain. Dan disinilah Pak Delaun datang, karena dia dapat bisikan dari batu bisa berbicara, bahwa ada makhluk yang nyasar dan haus darah manusia. Sementara itu, Konok Bodoh lagi jalan-jalan cari alim ulama buat nyabut kutukan. Tapi tiap kali dia mendekati manusia, mereka malah lari ketakutan, atau dimangsa, karena dosa mereka kebanyakan. Hingga akhirnya, jejak langkahnya membawa dia ke pantai utara alam. Ia mencium bau batu suci dan energi yang gak biasa. Dan disitulah, pertemuan ini terjadi. Bagian 3, percakapan gila antara Konok Bodoh dan Pak Delaun. Saat Konok Bodoh muncul dari balik kabut, Pak Delaun gak lari. Dia justru berdiri tenang sambil pegang batu karang yang terus berbisik, "Itu bukan musuh, itu korban." Konok Bodoh heran, "Ini manusia kenapa nggak takut? Apa kamu bisa bicara dengan batu?" tanya Konok. "Bisa," jawab Pak Delaun. "Tapi lebih penting, kamu bisa bicara dengan dirimu sendiri nggak?" "Mening." Konok Bodoh, untuk pertama kalinya sejak dikutuk, merasa bukan sedang berburu, tapi sedang dicari. Pak Delaun bilang, "Kutukan lo bukan tentang darah, tapi tentang arah. Dan selama lo masih nelen daging orang dosa, lo gak akan nemu jalan pulang. Jadi tolong hentikan semua itu duhai. Siapa namamu kalau daku boleh tahu?" Pak Delaun bertanya. "Aku Konok Bodoh, tetapi aku dulu seorang pangeran. Jangan takut, aku sedang mencari seorang alim ulama, bukan hendak membunuh kamu." Bagian 4, rahasia desa asal kembali nanti terungkap. Dari percakapan itu, Pak Delaun bawa nama yang selama ini gak pernah disebut oleh siapapun, desa asal kembali nanti. Desa ini konon adalah tempat di mana roh-roh para pendosa dikurung dalam bentuk kabut, dan satu-satunya tempat yang bisa menyembuhkan makhluk kutukan, asalkan dia berani menghadapi cermin dirinya. Pak Delaun ngajak Konok Bodoh ke sana, tapi perjalanan itu gak mudah. Mereka harus melewati desa Hecha Timur, tempat air bisa mendidih sendiri. Lalu desa Apadaya, di mana semua makhluk cuma bisa berkata, terlambat. Dan terakhir, mereka harus melewati desa Hecha Tengah, pusat dari hilangnya ratusan manusia yang mencoba jadi pahlawan, tapi tak pernah kembali. Bagian 5, akhir pertemuan mereka yang gak diduga. Tiba-tiba, dari balik hutan Pantau, muncul suara keras,
Ambarahop, kepala pasukan kerajaan, yang selama ini nyari Konok Bodoh buat balas dendam karena kematian rajanya. Pak Delaun langsung berdiri di tengah. Kalau kalian mau perang, silakan. Tapi ketahuilah, tanah ini bukan tanah dendam, ini tanah pengampunan. Ambarahop maju, tapi justru meletakkan pedangnya. Kalau makhluk ini mau berubah, aku akan pikirkan kembali. Katanya pelan. Kamu mau apa sebenarnya? Konok Bodoh tanyanya kembali. Lalu Konok Bodoh menjawab, aku mau mencari alim ulama. Pak Delaun tahu di mana tempatnya. Pak Delaun mengangguk, mari ikut saya katanya. Dan disitulah, ketiga tokoh ini akhirnya memulai perjalanan menuju desa asal kembali nanti. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengungkap rahasia yang bisa mengubah nasib seluruh kerajaan Sawah Purbakala Raja Pusat. Like dan subscribe biar gak ketinggalan kisah mistis gila ini.